Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang di channel Pemulihan Hati. Mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang berjudul Seperti Kanak-kanak di Hadapan Allah. Sejatinya, setiap kita merindukan hidup di dalam berkat Tuhan. Berkat jasmani, terutama berkat rohani, di mana kita semakin hari semakin dewasa rohani, semakin layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tetapi hal itu tidak akan terwujud di dalam hidup kita kalau kita tidak menjadi kekasih Tuhan. Maka kita harus sungguh-sungguh menjadi sekutu Tuhan, bukan seteru Tuhan. Mari kita memeriksa diri sendiri di mana posisi kita. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, jangan sampai itu menenggelamkan hidup kita, mengharu-birukan perasaan kita. Yang harus membuat kita benar-benar fokus adalah apakah kita sudah menjadi kekasih Tuhan atau belum. Seharusnya, semakin kita tua, semakin kita menjadi seperti kanak-kanak di hadapan Allah. Di satu sisi, kita makin tidak takut menghadapi hidup. Dan itu tidak bisa dibuat-buat, natural. Ketika kita melihat ganasnya hidup, menemukan tragisnya hidup di bumi ini, dan terutama ketika kita menghayati betapa dahsyatnya kengerian terpisah dari Allah, maka kita menjadi seperti kanak-kanak di hadapannya dan bisa mengatakan dengan tulus, hanya Engkau yang kubutuhkan. Engkau lebih dari cukup, Tuhan. Jangan sampai aku merasa kurang untuk suatu hal kecuali Engkau. Untuk yang lain aku merasa cukup karena aku memiliki Engkau. Lebih dari cukup. Apapun masalah dan kebutuhanku pasti terjawab di dalam Engkau. Bahkan keadaan yang paling buruk yang kualami bukan menjadi keburukan kalau aku berjalan bersamamu. Banyak orang sombong, tapi mereka tidak menyadari kesombongannya. Memang tidak mengucapkan, tapi sikapnya terhadap Tuhan itu sombong. Hari ini mereka merasa aman dan nyaman. Mereka bisa menepuk dada dan berkata, "Aku tidak peduli siapapun, juga Tuhan." Tapi suatu hari mereka akan tahu bahwa tidak ada yang mereka butuhkan kecuali Tuhan. Sejatinya, kita tidak perlu menunggu meninggal dunia dan membuktikan bahwa yang kita butuhkan hanya Tuhan. Sejak kita hidup di bumi ini, kita sudah harus berkata, yang kubutuhkan hanya Tuhan. Jadi, kalau kita tidak sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, percuma kita ke gereja. Didoakan pendeta sehebat apapun, percuma. Kita harus mulai belajar jika kita berurusan dengan Tuhan. Seakan-akan kita tidak punya doktrin atau konsep teologi apapun. Sebab kita hanya mau bertemu dengan Tuhan secara nyata. Kalau Dia sungguh-sungguh ada, kita mau mengenalnya dari perjumpaan itu. Abraham tidak pernah sekolah teologi. Tokoh-tokoh iman tidak pernah membaca buku teologi. Tapi mereka bisa berjumpa dengan Allah dan menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalami itu? Percayalah
bahwa hanya Tuhan yang kita butuhkan. Dia hidup dan Dia lebih dari cukup. Apapun keadaan kita hari ini, jika kita bersama dengan Tuhan, maka kita pasti tidak akan tenggelam. Sering Tuhan membawa kita pada keadaan-keadaan yang benar-benar kita merasa tidak ada jalan keluar. Tetapi kita memandang Tuhan dan berkata, "Aku tak dapat jalan sendiri, Tuhan. Pegang tanganku ini, lindungi aku. Aku tidak punya kebaikan yang membuat aku patut menerima pertolongan, perlindungan-Mu. Tapi belas kasihani aku. Kalaupun aku hancur di tangan-Mu." Disitulah kita benar-benar berurusan dengan Tuhan. Namun jika tidak sungguh-sungguh, tidak bisa. Orang yang mendua hati, jangan berharap dapat sesuatu. Ini sama dengan kalimat yang mengatakan, kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuan. Gereja, pendeta, siapapun tidak bisa menolong kecuali kita sendiri dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan itu memiliki rentang waktu yang panjang, perjalanan yang tidak terbatas. Jadi sekarang, mari kita benar-benar berjuang mencari Tuhan, menemukan Tuhan, dan menempatkan diri kita secara benar di hadapan Allah. Dan menempatkan Allah secara patut dalam hidup kita, sehingga kita menjadi kekasih Tuhan. Sejujurnya, belum semua orang percaya sudah menjadi kekasih Tuhan. Banyak yang masih mengikat hatinya dengan dunia, masih menyentuh dosa. Padahal Tuhan benci dengan dosa sekecil, sehalus apapun dosa itu. Tetapi memang kalau kita memeriksa Alkitab, standar orang berkenan di hadapan Allah itu melakukan kehendak Bapa seperti Yesus. Matius 7 ayat 21-23, Matius 3 ayat 17. Orang yang tidak melakukan kehendak Bapa pasti tidak menjadi kekasih Bapa. Kita jangan bermental blok dan berpikir bahwa hanya orang yang memiliki karunia khusus yang bisa melakukan kehendak Bapa. Semua kita harus bisa dan dimungkinkan bisa, karena roh yang ada pada kita sama dengan roh yang ada pada Yesus. Demikianlah renungan ini, kiranya dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.